Oke teman-teman dari YouTube channel Asdar IP, kali ini bakal ngelanjutin buat video Six Sense Asdar IP yang kedua. Kali ini bakal cerita itu namanya Bang Bedul kalau kita manggilnya, tentang pengalaman dia. Nah, ntar kita dengerin aja. Oke, jadi ini karena permintaan Bang Bedul. Dia mau cerita tapi dia nggak mau wajahnya dimunculkan di video ini. Nanti Asdar taruh di link dan di judul aja nama Instagramnya, kalian cari sendiri orangnya yang mana. Jadi cerita pertamanya yang dimana Bang Bedul? Pas kecil? Pas kapan? Udah tua, udah gede. Tahun berapa? Ya sekitar tahun 2015. Gimana tuh? Udah kerja, jadi emang waktu itu gue pulang kerja, terus habis main lah sama teman-teman. Besoknya itu kerja kan. Nah pas pulang ke kosan, gue nggak pakai cuci, nggak pakai ganti baju, dan akhirnya gue langsung memutuskan untuk tidur. Di situ seperti biasa sebelum tidur gue matiin lampu. Ketika merem selalu emang selalu ada yang terngiang-ngiang, kayak banyak orang yang ngomong, dan gue udah biasa seperti itu. Oh, itu udah sering? Udah biasa, iya. Cuman yang jadi peristiwa ini ketika ada satu kalimat yang jelas banget. Kalimatnya emang enak. Kalimatnya emang enak gua gangguin. Oh, dia ngomong gitu? Iya, itu cewek yang ngomong. Anjay. Nah, setelah itu gua sadar gua melek, tapi badan gua nge-freeze. Oh, nggak bisa gerak? Iya, akhirnya ya udah gue pakai ayat kursi aja dalam hati. Setelah itu lemes lagi badan gue. Tapi ngeprisnya nggak sesak napas atau gimana? Cuman nggak bisa gerak aja? Sesak nafas. Oh. Nggak bisa ngomong. Gue mau ngucap nggak bisa. Berapa lama itu? 2 menit? Ya selesai ayat kursi dalam hati. Semenitan lah ya? Iya, 1 menit itu bisa. Nah setelah itu udah lancar, udah enak lagi. Ya udah gue putusin mandi aja. Gue mandi. Setelah mandi udah enakan, hawanya udah beda. Udah lebih baik hawanya. Hawa kosan gue lebih baik. Oh, di kosan ini, bukan di rumah lu? Bukan, di kosan. Ya udah gitu aja. Nggak, tapi maksudnya setelah lu denger itu, maksudnya lu pernah cerita ke orang lain atau kayak kenapa sih ada suara gitu kayak gitu? Nggak penasaran gimana gitu? Gue nggak pernah penasaran karena emang pasti ada gitu. Cuman kan wajib lah ya, setiap kita dari luar atau dari manapun masuk rumah harus ke kamar mandi dulu, biar yang ngikut atau yang negatif itu bersinggah di kamar mandi. Emang tempatnya mereka di situ. Oh, gue baru tahu itu. Iya, itu ada ya, kalau dibilang apa ya, petunjuk sunnahnya ada sunnah untuk masuk rumah, baca, dan gue nggak lakuin itu semua memang karena gue udah capek banget, besok kerja kepikiran ya kan, udah gue langsung tidur aja. Kesalahan itu yang gue nggak bakal lupa, jadi setiap gue pulang ke rumah mau jam berapapun gue paksain mandi. Gila, gitu. sampai ada sejelas itu suaranya. Iya, karena mungkin ya dia lagi tidur kali, terus gue tiba-tiba tidur di situ, jadi keganggu. Oh, kalau gua tuh apa ya, nggak dibilang mesti cuci kaki segala macam. Cuman gua tuh sering diingetin kalau mau tidur atau mau apa disapu dulu atau dibersihin dulu tempat tidurnya, Ya, kayak itu gitu. bisa juga. Ya, yang penting bersih, pokoknya bersih. Jangan langsung masuk, langsung ke tempat tidur. Gitu. Apalagi kayak gua waktu itu, jaket gua lepas langsung gua tidur. Itu salah. Nggak pakai kemana-mana, ngapa-ngapain lagi, dia langsung tidur aja. Gila, gue nggak kebayang ada suara begitu ya. Gue tuh sering juga pas mau tidur ada suara begitu, cuman maksudnya kayak
ya kayak lu bilang tadi, kayak suara orang ngomong berisik, cuman nggak ada yang dia bilang emang enak gue gangguin. Kan kayak personal banget dia ngomong, dia sama lu kayak gitu kan. Emang enak gue gangguin. Jadi kayak 1 lawan 1 kan. Kalau dia berisik kan oke lah, mungkin dia sekedar lewat kan. Gue juga nggak tahu gue gangguinnya di mana, yang jelas pasti di yang di kosan gue itu ya. Gue tiba-tiba langsung masuk kosan, langsung tidur, jadi keganggu mungkin entah kenapa. Cuman ganggunya orang itu kosan gue, iya benar. Gue ngeganggu. Cuman kadang lucu aja. Lu langsung ini ya, itu cewek kenapa? Emang jelas banget itu suara cewek atau gimana? Iya itu jelas suara cewek. Tapi seingat lu nggak ada tuh teman lu cewek yang suaranya kayak gitu ya? Ya nggak ada lah. Ya maksudnya siapa tahu misalkan, kan? Kalau misalkan ada juga gue udah pasti tahu ini suara dia. Kenapa gue terngiang-ngiang suara dia gitu loh? Pasti gue lagi mikirin dia. Nah, ya benar. Ya benar. Gila. Emang enak gue. Dengan PD-nya loh, berarti dia kayak udah tahu pasti apa ya? Iya, pasti lu bakal takut kayak gitu. Suaranya kan? Awalnya lirih kan. Emang enak. Udah 2 kali emang enak. Itu lirih. Ketika gue tegesin, emang enak gue gangguin. Langsung gue melek. Oh 3 kali? Iya, itu yang ketiganya ngomong kayak gitu. Jadi yang pertama dan keduanya ngomongnya emang enak. Gitu doang, tapi suaranya kecil. Ketika gue tegesin di kuping gue, baru keluar emang enak gue gangguin, dan jelas banget itu. Ya. Oh, tapi itu tetap dalam posisi lu mejem kan? Merem. Oh iya, lu merem. Setelah denger itu baru gue melek dan gue nge-freeze. Itu kalau misalnya kayak di film-film pas lu melek harusnya ada dia muncul kan? Iya. Dan beruntung di film. Iya, beruntungnya kan pas lu melek nggak ada kan? Tapi sebenarnya kalau bisa ngelihat mungkin ada di depan gua, di depan mata gua. Kali. Yang dibilang orang ketindihan, ya mungkin gua ditindihin sama dia kali. Iya, mungkin dia lagi posisi ini terus ngomong kayak gitu. Jadi makanya gua bisa nge-freeze itu karena mungkin ketindihan sama dia. Cuma maksudnya dia tuh pede banget dia sampai ngomong begitu kan. Iya. Ibaratnya lu bisa ngelawan dia pun dia udah siap kayak bilang emang enak gue gangguin kan. Iya, mungkin dia udah kesel juga sama gue kali. Dendam kesumat. Ini orang tiap hari gangguin gue, orang gangguin gue tiap hari nih. Sekali ini dia pulang ngumpulin energi dulu ya kan. Iya. Buat gangguin gue. Nah, dapat dia tuh hari itu. Pas banget gue lagi ngantuk-ngantuknya, capek-capeknya. Iya, kan katanya kalau yang kayak gitu munculin dirinya atau munculin suaranya antara energi dia lagi tinggi banget atau energi kita lagi rendah banget. Iya. Dan pas itu dia lagi gedek banget sama lu dan lu lagi capek banget. Iya. Ini emang kayak gitu. Untung cuma sekali doang ya? Ya cuma sekali. Kalau awal-awal sih yang sering banyak orang ngomong itu kan, awal-awal gue ngerasa kayak gitu, padahal di kosan tetap sama. Di kosan itu kan emang gue sendiri gitu. Nggak, maksudnya kanan kiri lu tuh di kosan ada orang lain, maksudnya dempet apa gimana sih? Ada. Gue nggak kosan gue kamar paling strategis, kamar nomor 1 sebelah rumah Pak RT. Jadi kosan gue itu petakan, bukan satu rumah. Bukan gitu. Kosan yang sebelah-sebelahan itu. Bukan, udah kayak kontrakan deh pokoknya. Oh. Tapi rumah pertama sebelahnya rumah Pak RT. Bukan sebelahnya, malah depannya. Dan itu jaraknya cuma 1 meter, paling 2 meter lah sejarak motor, 2 motor. Iya, pantas lu langsung nggak ya kalau itu makhluk lain ya. Iyalah. Soalnya misalnya lu kayak kosan gua lah ya, sebelah kanan kamar, sebelah kiri kamar. Jadi kan ketika ada suara masih positive thinking, paling orang sebelah, paling orang lewat. Nah kalau lu kan pas ada yang ngomong pasti lu langsung kan nggak mungkin. Masa suara dari rumah Pak RT sampai ke kamar lu? Iya. Tapi kalau feeling gua sih itu bukan di kosan gua, tapi kosan sebelah gua yang selalu kosong. Ketika ditempatin emang orang-orangnya tuh nggak pernah lama di situ, di kosan nomor 2 itu. Oh ada. Sampai sekarang pun begitu. Oh ada, misalnya ada orang nih ngekos terus pindah. Nggak bakal lama dia pasti ngekosnya. Kayak nggak nyaman gitu ya? Iya. Gitu. Gue yakin sih dia lagi main di kosan gua. Dan kebetulan lu pulang ya? Kebetulan gue pulang. Gedek banget nih anak katanya. Iya. Apa lu pulang itu bukan jam yang seharusnya? Maksudnya biasa lu pulang jam berapa? Iya, jam 2:30. Oh. Jadi dia tuh kaget ya. Biasa kalau dulu zamannya waktu masih kuliah.
Itu gue pulang kuliah langsung main PS biasa sampai pagi. Besoknya kerja. Ya biasalah. Anak muda masih merasa muda dulu. Oh jadi ibaratnya nih ini makhluk kan main nih ke kosan lu kan, dia mau pulang gue pulang nih, main lagi kan, dia mau pulang gue pulang nih. Nah hari itu dia lagi enak-enak tidur, lu pulang cepet. Nah, iya itu. Jadi biasanya kan udah gue gede pulangnya banget. subuh karena kan ngindarin polisi yang razia narkoba, takutnya kenapa-napa gue dikira narkoba padahal kan enggak, cuma main PS. Iya karena pulang malam kan. Iya. Jadi dia tuh antara kaget sama gedek ya, ibaratnya gimana ya, kayak lu lagi nongkrong biasanya nggak ada kan orang lain, tiba-tiba ada orang lain datang, gedek banget dia. Ya itu. Untung lu cuma ditindih ya, nggak dicekek ya. Iya dicekek mah emang di film nggak mungkin lah. Nggak, maksudnya dicekek kan walaupun nggak sampai mati kan setidaknya trauma banget kan. Trauma ya, jadi takut gitu kan. Ya namanya setan kan, kalau misalnya kita takut tambah dia jadi makin berani gitu. Ya, energinya gitu aja. Sekuat-kuatnya setan, kalau kita berani dia bisa takut sama kita kok. Gitu. Kita manusia paling sempurna. Itu aja. Iya benar. Oke. Terus ada lagi nggak? Ya, paling pengalaman yang sekalinya kaget aja. Pengalaman yang itu aja yang paling gue kaget karena kan baru pertama kali. Sisanya ya udah biasa karena udah diawali dengan yang kayak gitu. Kalau misalnya kalau pengalaman lu misalnya di tempat kerja atau di kuliahan atau di mana, pernah nggak? Di tempat kerja enggak pernah, di kuliah juga enggak. Orang gue pulang kuliah langsung ke tempat rental. Kalau di rumah? Di rumah enggak. Di rumah paling orang lain yang ngelihat gua. Oh, lu nya nggak pernah ngalamin sendiri? Iya, jadi gue sebelum gue pulang, orang rumah udah ada yang lihat gue pulang naruh sepatu. Nah tiba-tiba gue datang, lah bukannya lu udah pulang tadi? Lah gue baru pulang. Tuh. Oh, sampai separah itu, sampai dia niru lu ya? Ya tahu jin apaan namanya, nggak ngerti. Apa dia lagi kunang-kunang orang rumah gue, nggak tahu juga. Cuman dia kan intinya munculin aja ya, nggak ganggu. Iya, dia cuman muncul naruh sepatu, udah nggak ngomong nggak apa. Gitu. Dan orang rumah gue pun nggak nanya, nggak negor gitu, karena oh ya udah dia pulang gitu, ya udah. Tiba-tiba dia kaget aja ketika gue datang, gue pulang masih pakai jaket dan lain-lain. Ketika dia ngelihat gue udah lepas jaket dan naruh sepatu. Cuman yang gue tahu ya, kan waktu kuliah kan banyak teman-teman ngekos ya. Yang gue tahu emang anak kosan selalu punya cerita sendiri ya. Entah kenapa tiap kosan tuh pasti ada gitu kan. Iya, tiap rumah, tiap tempat pun pasti ada gitu kan. Cuman bedanya kalau rumah kan pasti nggak pernah kosong ya. Kalau rumah pasti kan kita pergi, ada ibu kita pergi, ada bapak kita pergi, ada adik kita, pokoknya nggak pernah kosong lah rumah kan. Iya. Nah kalau kosan, kalau kita pergi ya udah nggak ada orang. Nah cuman kayak cerita lu tadi yang kosan yang selalu kosong nggak lama itu ya. Gue sering tuh nemuin kosan kayak gitu berapa kali. Iya. Cuman karena mungkin udah udah jadi tempat kosan mereka gitu. Mereka ngekos juga di situ kayaknya. Iya, cuman kan apa ya? Kalau gue balik lagi ya, pertama pindah kosan itu ribet. Jadi menakutkan gimana pun kosan yang gue tempatin, ya gue kayak pasar aja, ya udahlah, mau gimana lagi. Soalnya gue tuh ngerasain banget ya, mindahin barang, nyari mobil, terus kadang minta temenin saudara buat ngangkatin barang, biar maksudnya sekali pindah doang, sekali jalan, nggak ngangkatin. Jadi pas udah pindah ternyata begitu, ya udah, apa boleh buat, pasrah aja. Pikiran gue cuman nggak mungkin mati ini, ya paling ya gimana lah, ya paling dikasih shock terapi aja. Ya shock terapi, kaget ya gimana, ibaratnya gimana ya, kayak lu sama orang yang nggak lu suka, ini hari pertama, hari kedua, setahun, berapa bulan, ya lama-lama jadi temenan, maksudnya ya jadi biasa kan. Iya, cuma gitu aja paling ya. Jadi ya kita juga harus kenalin diri aja. Jadi kayak dia tuh pertama dia
mungkin dia nakutin kita segala macam, mungkin karena orang baru nih. Pas kita udah berbulan-bulan, udah lama juga nih anak. Iya. Gangguin yang lain aja. Iya, dia emang di sini gitu. Dia emang di sini. Oh, ternyata anak kosan baru gitu. Gua lebih apa ya, kalau di kosan tuh lebih ke ya pasrah gitulah. Karena gua tuh mikir kalau gua pindah gara-gara takut, gara-gara gitu doang, ya gimana ya? Masa gua harus pindah terus? Nah, gua udah pindah ke sini nih, ditemenin saudara. Kosannya serem, gua pindah lagi nih. Ya bisa 3 bulan sekali gua pindah. Ya gua jadi pasrah aja udahlah. Tapi emang di kosan itu kalau yang gua tahu tuh pokoknya kalau lampu dimatiin udah beda. Gak ada obatnya itu. Beda aura. Iya. Gua heran beda banget waktu misalnya kayak di kosan ya lampu mati kan, pas gua pulang kan mati selalu kan. Iya. Nah, gua hidupin, udah jadi segar lagi tuh. Kayak gimana ya? Kayak kalau Karena kan lampu, kalau positifnya aja, lampu itu kan anget gitu. Jadi kalau misalkan dihidupin ya anget jadi suasananya gitu. Ketika lampunya dimatiin itu udaranya jadi dingin, mencekam lah. Apalagi pakai AC. Makin dingin lagi ya. Gila, cerita kosan dong. Gua baru tadi sebelum ngidupin kamera lu udah cerita, sekarang ulang lagi cerita, tapi gua masih serem aja denger cerita lu. Gila ya, kalau gue yang ngalamin gitu, aduh. Lu yang ngalamin, gue yang tengyang-nyang. Gimana kalau gue yang ngalamin ya? Kalau misalkan mau coba aja. Sembarangan. Enggak, maksudnya gue sering denger kayak gitu, cuman nggak pernah ketemu yang sepede itu. Oh iya. Kayak emang enak gue gangguin, kayak personal banget, kayak Iya. lu sama gue gitu. Kayak dia tuh nggak nggak sekedar lewat, nggak sekedar ngomong. Iya. Kayak dia udah nembak, lu yang harus denger omongan gue nih. Untung nggak dia lanjutin, dia nyebut nama lu. Ya itu, dia belum kenal sama gua. Mungkin kalau udah kenal bisa nyebut nama gua. Nih tambah serem dong dia nyebut nama. Gila. Ya jadi cerita lo ya di kosan. Iya, pokoknya ya gue balikin lagi aja kalau misalkan emang ada yang kayak gitu-gitu ya gue bercandain aja. Gue nggak takut gitu. Kalau misalkan gue pikirin ya mungkin gue takut juga gitu. Jadi dia yang berani. Ya, nggak, maksudnya jadi gimana ya? Jadi lu anggap biasa aja. Maksudnya pas kejadian itu lu emang takut, kaget gitu kan ya? Iya, karena awal. Tapi setelah itu udah. Pertama kali gue ketindian. Rep-repan ya, dibilang rep-repan. Ya, itu pengalaman pertama kali gua itu jadi kayak gitu. Jadi Ya, itu justru pas udah gede. Iya. Bukan pas masih kecil. Enggak, kalau pas masih kecil mah enggak. Gua kalau gitu, gua malah ngalamin itu berapa ya? Pokoknya 3 tahun atau 4 tahun yang lalu lah. Dan itu setiap malam. Gue setiap ngalamin ketindihan, lu bayangin ya, gue tiap ketindihan berusaha banget lepas, baca doa, lepas gue pindah tempat tidur. Gue tuh ngerasa kalau gue tidur lagi pasti ngalamin lagi. Jadi gue tidur ke kamar orang tua gue atau ke depan TV, pokoknya pindah. Jadi kalau misal keluarga gue nyadar tiap gue pindah tidur entah malam apa, berarti gue habis ketindihan gitu. Cuman gue nggak pernah cerita. Oh kalau kecil pernah sih. Gue kan dulu kecilnya di Bogor. Di situ ada lumayan luas lah ya tanahnya, ada kebun sama pemakaman keluarga. Nah di situ pas banget almarhum nenek gue meninggal. Nah di situ ya gue nggak sadar apa-apa, yang jelas gue tidur jalan. Gue tidur jalan sampai di depan pintu rumah, menghadap kuburan keluarga gitu kan. Entah gimana, entah apa, nggak ngerti deh. Gue nggak bisa ngomongin kayak gimana nya. Yang jelas gue cuman nggak sadar aja. Gue sadar ketika dibangunin sama orang rumah. Lu ngapain jalan malam-malam gitu kan? Pas gue sadar, gue lihat, loh kok gue di sini gitu kan? Bukannya gue udah tidur gitu. Itu dibangunnya apa? Pas paginya? Pas malamnya kan. Jadi malam itu jalan, malam itu juga lu dibangunin. Tidur jalan, ngigo. Emang waktu kecil dulu gue sering ngigo, cuman ngigonya parah ya, sampai jalan kayak gitu yang paling parah sih. Tapi pas lu tidur tuh lu nggak ngerasain apa-apa? Nggak ngerasain apa-apa. Ya, emang bener kayak dulu jam apa, kayak filmnya Dono ya. Ingat kan yang ada ibu-ibu?
Iya. yang tidur di depan hotel. Iya. Ya itu dia ngigo, yang modelnya sama kayak gua dulu waktu kecil, gua kayak gitu. Cuman ini parahnya ini ya, ngarah ke kuburan. Iya, gua itu aja. Untungnya nggak kebuka pintu. Enggak, gua baru mau ini kan, gua ya mungkin orang rumah juga kaget nih si Bedul ngapain malam-malam jalan keluar. Udah gitu namanya orang tidur, jalannya kan nggak mungkin jalan biasa. Ya sempoyongan gitu. Pasti sempoyongan atau tertatih-tatih lah. Itu gue juga kan nggak bisa ngelihat, gue nggak sadar. Gue sadar pas udah di depan pintu, pas dibangunin, ditepok, kamu mau ngapain keluar, itu udah malam. Dibangunin pas lagi jalan itu? Iya, pas lagi jalan. Oh, lagi berdiri? Iya. Parah banget. Gue kira gini, lu tidur pindah terus ketiduran depan pintu terus dibangunin, gue kira begitu. Enggak, kalau gue tidur ngigo. Kalau gue sering tuh tidur ya pindah, nah cuman dibangunin pas gue pindah tempat tidur tuh dibangunin. Kenapa tidur di sini? Pindah lagi ke kamar gitu kan. Bukan kayak lu lagi posisi berdiri dibangunin. Iya. Emang kalau tidur gue parah sih emang. Ya terakhir itu teman gue sakit. Ya udah, gue tinggalin tidur. Dia minta bantuan ya kan, dia kumat asam lambungnya. Dia minta bantuan gue tidur, udah kayak orang mati. Tiba-tiba udah ada teman gue yang bantuin. Emang gue parah dari dulu, kalau udah tidur udah istirahat gitu lah, udah hilang. Nggak inget yang lain-lain. Lihat cuma jasad doang di situ, bedulnya nggak tahu kemana. Kalau gue udah tidur kayak gitu. Gila. Cuman untungnya lu pas kebangun di depan pintu ya. Gue mikir gimana kalau lu kebangun, pas lu kebangun ternyata lu udah di samping makam apa gimana ya, kan? Iya, untungnya ada yang ada yang bangunin, orang rumah ada yang lihat gitu kan. Iya. Mungkin dia juga takut kali mau menegur gua karena dikira gua kesurupan atau gimana. Gitu. Untung sekali apa ya namanya? Digebuk lah ya. Iya. Terus langsung sadar kan? Iya. Kalau sampai 3 kali berapa kali nggak noleh lah kesurupan itu mah. Iya, bukan tidur kan. Iya. Gila. Kalau gue kemarin dulu tuh ngigo, emang gue sering ngigo gitu. Cuman yang paling parah itu ngigonya sambil jalan. Untung di kosan sekarang nggak pernah gitu lagi ya? Enggak, saya semenjak SMP gue udah nggak pernah ngigo, tapi ngorok jadinya. Gak apa-apa, normal. Kalau lu di kosan kayak gitu siapa ngingetin lu? Iya, gue juga. Parah banget. Iya benar juga sih. Iya, tapi siapa ngingetin? Kosannya dikunci, masa ya buka kunci? Jangan salah lo, kalau kuncinya kecolok kan tinggal diputer. Oh iya. Lo ini truk, nah keluar. Oh iya. Iya, kalau pas lo keluar itu nggak ada orang masuk, ada maling. Ya, malingnya takut lah ngelihat gua kayak gitu, dikira gua kesurupan. Itu kalau malingnya. Nggak jadi maling. Itu kalau malingnya sadar. Kalau malingnya nggak sadar, Oh, malingnya pinter, pas lo keluar dia masuk ke dalam. Lo terus jalan ke sono, kosan lo dikuras. Iya. Iya kan kalau kayak gitu. Kalau gue jadi malingnya gue takut, gue ngira itu orang kesurupan. Ya karena lu malingnya nalar kan. Iya. Lu mikirin. Gitu. Cuma kalau malingnya emang butuh banget, ya mungkin bisa aja nekat. Gua mau bobol di rumah, orangnya buka pintu, gua keluar ya udah. Sialnya 2 kali udah lu kayak gitu, bangun di mana? Pas ke kosan kosong, mau nyalain siapa? Pas dicek sidik jari yang buka pintu terakhir lu. Nah udah. Udah, ada lagi nggak ceritanya? Ya paling itu aja yang berkesan ya. Berkesan dong. Iya, karena kan pengalaman pertama itu paling berkesan. Gua sampai sekarang masih berani dengar cerita lu dan lu bilang itu berkesan, hebat banget ya. Iya, karena pengalaman pertama gitu. Kalau setelah pengalaman pertama ya biasa aja. Gua tidak akan pernah mengatakan pengalaman misteri gua berkesan, nggak akan. Bilang gue tuh kadang bersyukur gue tuh ada sifat pelupanya, jadi gue tuh mau apa ya udahlah udah amat. Ya gue juga pelupa banget, cuman masalah kerjaan. Cuman kalau yang kayak gitu nggak aja, jangan sampai gue ngalamin yang begitu. Gue nggak apa-apa lah kalau dia muncul habis itu ngilang. Cuman kalau soal kata-kata tuh waduh, yakin nggak apa-apa muncul ngilang. Iya kan, cuma sekali doang nih hilang, ya udah nggak pernah lagi, maksudnya sekali doang seumur hidup kan. Ya kalau dia misalnya sehari ini muncul, besok muncul lagi, wah gangguin itu namanya. Iya. Yang namanya kayak nggak sengaja ngeliat nih, udah gitu.
Oh iya, ada lagi satu lagi Apa? yang kekunci. Hah, kunci gimana maksudnya? Kekunci di kamar. Di kamar lu sendiri? Iya, jadi pas di kamar itu emang udah pada tidur kan. Gue dulu waktu SMP pacaran pakai telepon rumah. Biasalah. Nah, terus Ya. yang bikin tagihan bulanan membuka. Iya, itu dia. Terus? Jadi gue abis nelpon pacar gue, Heeh. ya udah gue tidur masuk kamar, diam-diam. Terus? Itu nggak pernah seumur hidup gue tinggal di situ nggak pernah ada yang namanya kekunci sendiri atau rusak itu pintu ya. Oh, jadi lu masuk ke tempat nelpon itu, lu nelpon. Iya. Lu lagi asik nelpon kekunci. Enggak, jadi setelah selesai nelpon gue masuk ke kamar. Ah. Nah, emang di kamar itu nggak pernah ada kejadian kekunci gitu kan, ya kan? Terus? Nah di situ udah mulai aneh gitu. Loh kok kekunci? Siapa yang kunci? Gitu Kuncinya kan. di luar. Kuncinya nggak ada. Emang nggak pernah dikunci, kamar gua cuma ditutup aja. Anjay, horor banget, gak ada kuncinya bisa kekunci. Nah makanya, akhirnya kan gua gedor-gedor, orang rumah belum, nggak ada yang bangun, gitu kan. Tolong. Gitu. Gua apa namanya, waktu masih SMP kaget aja kan. Ini kok bisa panik gitu loh. Langsung panik aja, gue langsung gedor-gedor. Jadi jerit aja. Iya. Akhirnya kok bisa gitu kan. Akhirnya ada orang rumah yang bangun, di gedor balik. Kenapa gitu. Ini kekunci. Loh kok bisa gitu. Akhirnya Oh, mereka juga heran. iya, mereka karena kan nggak pernah ada kuncinya. Emang cuma ditutup aja kamar gue itu. Kayaknya itu makhluk ngetes lu banget ya. Nggak ngerti. Atau dia keganggu. Iya, Nih keganggu. anak katanya kayak yang di pembahasan kosan itu. pertama, iya. Nih anak katanya tiap hari nelpon ke sini, tiap hari ke sini. Iya. Gua kunciin Dia, lu. udah jamnya dia, gua malah nelpon mau nelpon pacar gua. Jam berapa itu? Ya jam sekitar 11:30 Setengah 12 apa? malam. Itu mah Dia kan nunggu pada tidur. Kalau misalkan gua nelpon ketika banyak orang dimarahin, lu nelpon lama-lama banget bla bla bla. Tadinya gua mau nyalain makhluk itu karena ngerjain lu. Kalau setengah 12 mah aduh, emang waktunya dia itu mah. Wajar. Kan sekalian aja jam 12 lewat. Iya, tapi kaget aja tiba-tiba kekunci itu loh. Jadi akhirnya setelah ada yang bangun, langsung nyari kunci. Awalnya gue mau nyari apa namanya, lewat jendela kan. Cuman jendela gue ada teralis-teralis gitu yang ngalangin, gue tetap nggak bisa keluar gitu dari jendela. Akhirnya ya udah gue tungguin aja. Gue tungguin berapa jam tuh? Sambil tidurannya sejam lah, nungguin kunci. Anjay, sejam lo dibikin Kan ketakutan. Emang nggak pernah dikunci, jadi kuncinya nggak tahu di mana gitu. Kayaknya itu makhluk mau bikin lu trauma dah. Ya itu. Dia bilang kan siapa tahu setelah ini nih anak nggak kesini lagi nih jam segini. Iya. Nah setelah sambil gue nunggu kan gue tiduran tuh di kamar. Ya udah, gue bilang sama orang rumah, gue bilang gue mau kencing, buruan, gitu kan. Udah gue tiduran langsung. Habis itu langsung setengah sadar lah, gue emang ngantuk juga kan jam segitu. Langsung kayak ada yang ketawa hihihi gitu dah. Oh, kayak berhasil dia ngerjain lu. Iya. Anjay. Oh, jangan-jangan anak-anak juga. Ya nggak ngerti, yang jelas anjir gue merinding bangke dia datang. Ya, maksudnya dia ketawa itu menurut lu itu anak kecil atau orang tua? Dari ketawanya. Cewek. Iya, maksud gua kecil apa udah tua? Udah tua. Oh, gua kira itu anak-anak juga. Iya. Kayaknya pengalaman hidup lu sering disebelin sama makhluk begitu ya? Makhluknya itu cewek mulu gitu, heran. Kali-kali yang cowok gitu, biar gua tonjok sekalian. Enggak, dia sebelnya kena terus sama lu ya? Iya. Yang tadi sebel karena lu pulang tiba-tiba. Iya. Yang ini sebel karena lu nelpon di jam yang segitu. Iya. Ya kan gua nelpon juga karena nunggu yang lain pada tidur. Iya, biar nggak kena marah. Cuman untungnya lu ini ya selalu di suara ya. Iya. Nggak pernah dia munculin kan? Munculin nggak pernah, cuman kan udah biasa karena udah sering dibisikin. Nggak, kalau munculin di mana? Di kosan apa yang di mana? Kalau munculin mah emang gue gue nyari. Di mana tuh? Di gunung. Waktu pas gue naik ke gunung. Gunung apa? Gunung Pangrango. Munculnya apa? Kalau gue tuh sering ketemu harimau. Enggak, kalau gue enggak itu.
Untungnya setan-setan biasa. Ya gue biasa aja karena yang gimana lebih kayak serem dibisikin yang kalau menurut gue dibanding muncul. iya dong, kalau Iya. dibisikin udah pasti dia di samping kita. Deket gitu loh. Iya. Kalau misalkan muncul ya udah paling dia diem doang. Yang kalau yang muncul yang lu lihat apa? Eh? Maksudnya kayak apa? Pocong, celana. Iya, pocong kuntilanak itu doang, cuman sekelibat jer. Oh. Dan itu emang nyata. Jadi kalau Jam berapa? Kalau Jamnya? jamnya jam 1-an karena kan waktu pas Jam 1 dini hari. iya kan. Anjay. Tapi rame-rame itu emang gila sih, setannya kuat gitu kan. Semuanya ngelihat. Pada ngeliat. Anjay. Bukan lu sendiri. Enggak, itu kan lagi kemah, lagi camping, apa namanya, Oh. Mapala ya. Iya, mau pula. Yo, kalian lagi ini ya. Lagi duduk apa? Iya, lagi bakar lah. Dia lewat. Yang sebagian udah pada tidur ya kan, gue masih, yang lain masih ada yang nyanyi gitu kan. Nah gue cuman lihat-lihat aja, gue emang nyari gitu. Oh, emang lu mau ngelihat. Iya, gue cuma lihat-lihat sekitar aja, kali aja ada kan, nggak mungkin nggak ada gitu loh. Berarti lu tergolong yang ada six sense kalau gitu. Jadi maksudnya di diri lu itu ketika lu mau, lu nyari bisa. Berarti ada sedikit banyak tuh. Bisa tuh biasa kalau Ya lu kan? mau. Manja ada wajah ada. Iya kan? Siapa yang sungguh-sungguh dia berhasil. Iya, tapi kalau Nggak perlu siksen. enggak, kalau lu nggak ada nggak bisa. Ini mau debat ya? Nggak, lu tanya aja sama orangnya. Soalnya gua kalau misalnya nggak gua kayak lu ya, kayak nggak nyari ya, atau nggak mau lihat, emang nggak kelihatan. Jadi kayak tergantung sama kitanya. Ya kan dia punya frekuensi. Yang gua tahu ya, makhluk itu kan punya frekuensi. Ketika frekuensi kita sama makhluk itu, dia pasti nongol, atau dia itu pasti ngeganggu kita atau gimana gitu loh, untuk munculin kalau kita sama dia satu frekuensi. Tapi gue apa ya, kalau ngobrol yang bener-bener itu nggak pernah tuh sama yang di kayak di film-film ya, karena menurut gue yang sering ketemu sama gue itu biasa aja ya, kayak orang ya. Jadi menurut gue tuh gimana ya, kalau yang seserem kayak di TV tuh menurut gue berlebihan dah. Soalnya yang sering yang gue lihat itu ya kayak kita, misalnya dia tuh orang, cuman yang gue lihat tuh misalnya orang badannya merah semua atau badan biru semua, ini cuma gitu, cuman beda gitu doang. Nggak ada tuh sampai yang apa ya, kayak berdarah sampai gini. Iya. Gue nggak pernah tuh ngeliat yang gitu. Iya, itu kan bikin serem. Iya, di film kan. Iya, Cuman biar gitu. menarik aja itu. Nah, cuman menurut gue sama kayak lu tadi sih, lebih serem di suara. Iya. Kalau menurut gue di suara itu lebih bikin inget. Iya. Kalau dia ya. Kalau menurut gue kalau ngelihat itu ya kayak kita baca buku. Lu lihat nih, lu tutup buku, udah lupa. Iya. Cuma kalau suara tuh kayak gimana ya? Kayak ibaratnya kayak suara tutut di telepon, tutut. Nah itu terngiang. Iya. Nah kayak lu tadi kan. Oh iya, dulu masih ingat kan dulu telepon rumah suara Veronica-nya kayak gimana? Didu itu serem loh. Kenapa? Sumpah. Gue di hold sama cewek gue. Gue suka di hold sama cewek gue. Jam gue nelpon kan emang jam 11, jam setengah 12 gitu kan waktu SMP. Nah tuh. Dia suka nge-hold gitu. Nah. Dan suaranya ya kayak gitu. Kan serem. Mana yang lain udah pada tidur, gue sendiri ya kan. Dan itu gue nggak nyalain lampu karena emang biar nggak ketahuan lah gue nelfon gitu kan. Oh jadi lu itu apa ya, dapet seremnya tuh karena emang gimana ya? Ya, emang itu. lu nyari. karena kan lu mau makan telepon, kalau lu nggak apa namanya, nggak sembunyi, nggak lampu dimatiin, nggak bisa kan? Iya, gue nggak bisa tidur kalau nggak dimatiin lampunya. Oh lu gitu? Iya. Gue malah kebalik. Iya. Gue kalau lampunya dimatiin gue nggak nyaman. Kalau gue lebih seneng dingin dibanding panas. Iya, padahal itu sunnah sih kan lampu dimatiin ya. Iya. Cuman menurut gue satu-satunya tempat yang paling enak lampu dimatiin untuk tidur itu cuma rumah gue. Mau di rumah teman, di kosan, di mana, gue nggak nyaman. Menurut gue pas lampu dimatiin tuh kayak ada yang ngeliatin gue. Iya. Nggak ganggu, cuman kayak Iya, misal mejem kayak ada orang berdiri di depan, di Iya. samping kanan samping kiri, nggak nyaman aja. Jadi pas Ya itulah mata batin. iya, makanya pas Lu udah ngerasa berarti mata batin lu ada sebelah situ, ada sebelah situ. gitu. Jadi kayak gimana ya? Jadi kalau lampu dihidupin malah nggak jelas bentuknya. Iya. Ketika lampu dimatiin kayak oh di sini, sini. Nah, gitu gue malas tuh.
apalagi di kosan. Kalau gue zaman dulu kalau takut jerit di rumah, mama, papa, kenapa? Minimal mereka jawab aja. Pokoknya mereka nggak jawab, gue jeritin terus malam-malam. Kenapa? Oh, ada orang di rumah. Tidur lagi. Cuman mastiin doang bahwa gue nggak sendirian di rumah. Gila banget emang. Cuman ya gitu, kalau di rumah kan kalau ketakutan pindah tempat tidur. Di kosan kemana? Iya. Orang cuma satu kamar. Iya benar. Jadi paling di teras aja. di teras kosan. Sebat dulu. Gue nggak pernah gitu. Karena di kosan gue tuh ada lorong. Kalau gue sebat di situ, aduh, nggak ngerti gue. Lebih parah di lorong ya dibanding kosan. Gini ya. Gue itu sering banget di secret lah namanya ya kalau organisasi itu kan. Di lorong itu sering ngelihat makhluk-makhluk begitu. Nah gue mikirin di lorong secret gue aja di universitas orang rame makhluk begitu lewat. Lu bayangin di kosan gue yang sepi begitu. Di kosan gue tuh nggak ada komunikasi sama semua orang kosan, kayak mereka pulang tidur, pergi kerja, kuliah. Nah lu bayangin ketika gue buka pintu, gue nongkrong depan kosan, ada yang lewat. Apa yang harus gue lakukan? Gue jerit, mereka mana peduli. Orang di lantai atas ada yang hidupin musik gede-gede, gue nggak, ya gimana ya? Ya kalau dia lewat, lu kasih lewat. Iya nggak mungkin kan gue halangin. Iya. Yang masa lu ngajak ribut namanya kalau ngalangin dia lewat. Iya, enggak. Biarin aja kasih lewat. Enggak, maksud gue gini ya. Ada dua ya. Kalau di lorong, gue duduk nih. Pertama, dia numbur gue dong. Iya. Masa gue marah dia tumbur? Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia negur, gue harus ngapain? Tegur balik. Udah gila kali lu. Daripada lu dibilang sombong. Logika aja, manusia ditegur, mampir. Dia ditegur, mampir juga. iya, gimana? Udah gila kali. Misal dia lewat nih. Dar, kata gitu kan. Oh iya. Masuk deh ke kosan gue. Nah, udah. Gue kira gue paranormal yang hebat banget yang bisa ngusir gitu. Gue aja nggak ngerti kalau ada gimana caranya. Ya, sebisa-bisanya aja baca, yang hafal apa. Baca aja. Tapi jujur ya, salah satu yang bikin gue hafal beberapa ayat gara-gara itu. Karena ketika ketakutan, lu nggak bisa ngapa-ngapain selain baca itu. Iya, lu mau mukul nggak kena, lu mau jerit suara lu ketahan, mau gerak badan lu nge-freeze gitu. Mau apa lagi? Cuman hati doang di situ, baca dalam hati. Iya. Kayak gua di kosan waktu itu. Gua pernah tuh ya, sampai 5 ayat itu gua ulang sampai keringetan gua pas bangun. Gua tahapnya kalau gua rep-repan atau tindakan gua cuma gitu. Ayat tuh gua ulang terus sampai gua bener-bener capek. Dan gua ya udahlah. Nah, baru dia pergi. Kayak dikerjain gitu, kayak kalau gua udah berhenti baca baru dia pergi. Cuman kalau gua nggak baca sama sekali, nggak berhenti dia. Ya gitu. Dia berarti emang minta dibacain. Aduh, nggak ngerti lagi gua. Nih, ada lagi nggak? Udah, itu paling yang berkesan. Nggak ngerti gua. Aduh. Ya gitu teman-teman, ceritanya dari Bang Bedul kalau gua manggilnya. Nanti gua ketik nama Instagramnya. Jangan, gua nggak mau. Enggak, kalau misalnya ada yang ngepoin, pokoknya namanya Bang Bedul, itu aja. Ntar kalau gua bikin snap, bikin apa di Instagram ada Bedul, nah tuh orangnya. Biasa gua kalau wawancara orang tuh ada orangnya, ini dia nggak mau. Tapi kalau kalian resapi ceritanya merinding, gua sumpah gua sampai segini merinding. Dan gua tuh suka nontonin video gue sendiri kalau malam-malam. Kayaknya yang ini gak gue tonton dari kosan. Gue edit langsung aja dah. Gitu, gila. Gue udah banyak yang gue tanyain gak pernah sampai segitunya. Gila, sampai ditantang sama makhluknya. Emang enak gue kerjain. Gimana? Emang enak? Emang enak gue gangguin. Pede banget loh dia. Duh, ampun. Ya udah gitu aja teman-teman, jangan lupa like, comment, share dan subscribe, dan tungguin aja nanti bakal ada yang lain yang cerita. Oke.